serapan batang kalenu oh, 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 ku parik jimat ane pasarenu ku pasin rapang sampai kalenu ku kan utui sana ku ngaina jamaro intan bulai pasikona anjo cinnaku rika uji bawa rapang bombang galuru tatapu janji majare jari sapita ku pare jiman ane pasarenu ku pasin rapan batang kalenu oh, oh, Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka kalau sekarang minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di Teras UMKM dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber siang hari ini. Kita akan bicara mengenai strategi dapur Mama Endre memikat konsumen melalui medsos. Ada
Ibu Asri Febiani, beliau adalah owner dapur Mama Endre. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Oke. Siang hari ini sahabat budaya kita akan bicara di teras UMKM dan tentunya juga hari ini kita akan mengulik lebih jauh tentang dapur Mama Endre. Seperti apa? Ada ibu muda yang hadir sahabat budaya. Yang pasti dia lebih muda daripada saya begitu ya. Alhamdulillah. Beliau ini katanya sahabat budaya itu dia agak malu-malu bicara, tapi kalau dengan saya alhamdulillah bisa bicara Iya, gitu insya Allah. ya. Baiklah, baik. Nah, bagaimana boleh diceritakan bagaimana awal mula ide dan tahun berapa kita mendirikan dapur Mama Endre sendiri dan apa ciri khas atau keunikan dari produk tak ini yang selalu ditonjolkan di media sosial agar berbeda dari UMKM yang lainnya. Tapi sebelum itu mau tahu dulu kenapa dikasih nama dapur Mama Endre? Oke, silakan Ya, Ki. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Awal mulanya kenapa dapur Mama Endre itu karena nama anak saya yang pertama. Ya. Iya. Kebetulan kan saya kalau di dekat rumah itu sama keluarga juga dipanggilnya Mama Endre gitu. Iya. Iya. Lalu tahun berapa mulai didirikan untuk dapur Mama Endre? Mulai sendiri? didirikan itu alhamdulillah tahun 2015 ya, Kak. 2015. Iya, 2015. Terus produk apa yang menonjol atau ciri khasnya agar dikenal terus yang seringlah dipromosikan di media sosial? Produknya sih yang paling utama sekarang itu nasi tumpeng, Kak. Nasi tumpeng. Yeah. Tapi jualan apa sih sebenarnya yang ini? Waktu awal-awal jualan itu saya jual sop ubi sama mie kering, Kak, di rumah. Hmm, Iya. Lalu? Terus lambat laun kan pelanggan tuh minta dibikinkan inilah itulah menunya. Terus tiba-tiba kalau nggak salah itu awal tahun 2018 Iya. ada pelanggan saya itu Iya. tahun baru kalau nggak salah itu ya. Tahun baru ya awal-awal mau 2018 itu Iya. dia bilang, "Bunda, minta tolong dong dibikinin tumpeng." Saya bingung kan, saya bilang, Iya. "Lah, saya nggak pernah bikin, Bun." Nah, Hmm. awalnya dari situ jadi pokoknya dari mulai beli cetakannya, Iya. pokoknya semua perintilan yang awal-awal sekali itu ya karena motivasi dari pelanggan itu jadi alhamdulillah lama-lama dikenal produknya nasi tumpeng. Oh begitu. Iya. Jadi bukan lagi mie kering. Kalau untuk produk itu biasa juga sesuai order saja kan saya masih sesuai order saja. Oh iya ya. Betul. Jadi jualan tadi nasi tumpeng. Ya. Apalagi Nasi dos. Nasi dos. Ya, catering juga pernah kalau seandainya ada yang pesan itu alhamdulillah bisa. ya saya mulai mengadakan iya. alat-alatnya begitu, nyicil sedikit-sedikit gitu. Ya. Wow, oke. Baiklah. Nah, di mana alamat dari dapur Mama Endre dan sudah mengantongi izin apa saja nih, Ibu? Oke. Alamatnya itu di Perumahan Villa Mutiara Lestari di Bulu Rokeng, Kak. Iya. Kalau untuk izin usaha alhamdulillah legalitas sudah lengkap. Iya, Mulai dari Haki, NIB juga sudah ada, Iya. PIRT juga ada, halal juga alhamdulillah. Wah. Iya, betul. Alhamdulillah. Terus berapa lama diurus itu semuanya? Awal 2024 itu, Kak. Oh iya. Iya. Terus alhamdulillah dipermudah sama pemerintah itu, Kak. Pokoknya dari Dinas Koperasi, Kemenhukam. Iya, alhamdulillah. betul. Semua itu dimudahkan. Dimudahkan sekarang itu. Pengurusannya kira-kira berapa lama untuk 6 bulan, Kak. 6 bulan. Iya, kalau Semuanya saya. tuh lengkap. Iya, alhamdulillah. Wah, hebat. Wah. Dan tidak dipersulit sama sekali ya? Alhamdulillah tidak, Kak. Justru Iya. kami kalau misalnya, "Ibu ini gimana? Ada yang kurang?" Itu mereka yang aktif ke kita. Jadi kita juga iya. jadi semangat untuk ngurusnya, Kak. Wih, alhamdulillah. Betul, iya. Oke deh. Baik, Mama Endre, kapan kita mulai menyadari bahwa media sosial itu adalah alat yang penting untuk memasarkan produk dapur Mama Endre sendiri? Mulai sadarnya itu, Kak, ada pelanggan itu chat di WA kan, saya tanya, kita kenal produk ini dari mana? Di Facebook. Oh iya, di Facebook, di Instagram, Kak. Ada juga yang kalau misalnya ditanya dari mana, Dek? Dari Google, Kak.
Oh, saya iya. cari ketik tumpeng terdekat tuh. Oh, iya Akhirnya, tahu. Iya, jadi saya bilang oh berarti efektif juga ya kalau kita posting produk kita di media sosial. Semakin banyak orang yang melihat, semakin banyak orang yang kenal produk kita, terus ya bertanya ke kita gitu, langsung dapat pelanggan baru lagi. Oh iya tahu, alhamdulillah. Oke, makanan itu adalah produk yang dapat dilihat begitu. betul. Nah, bagaimana strategi sebagai owner dapur Mama Endre dalam mengemas foto atau video produk sendiri agar terlihat menggiurkan dan memikat mata konsumen di medsos? Ini buktinya sudah ada nih, kelihatan fotonya. Oh ya, menarik gitu ya. Betul. Oke, silakan. Ya, jadi kalau saya Kak di rumah saya bikin spot khusus untuk pengambilan foto. Itu Oh, salah iya. satunya ya. Iya, oke. Editing juga lah, editing halus-halus lah begitu, diedit bisa. juga ya. Masih Oh, belajar iya. juga. Oh begitu, jadi Ya. edit sendiri, semua Iya, sendiri. kalau pas anak saya libur dari pondok itu dia yang editkan. Oh Itu, ada. iya, itu Endre itu. Oh Endre sendiri yang biasa. Iya. Jadi promonya melalui media sosial apa saja? Ada Facebook, Facebook? pertama ya, karena Iya. saya kan media sosial pertama saya itu Facebook. Lalu Gen milenial itu Facebook kan. Terus saya beralih ke Instagram, Facebook ke TikTok juga. Ini mulai belajar dari anak saya itu. Oh, Bilang, iya. Ibu coba di TikTok juga Ibu. Iya, Katanya tahu. gitu. Oh iya Kakak, coba diajarin Ibu. begitu Instagram juga Instagram ya. juga iya. Tapi kalau untuk media sosialnya sejak kapan mulai digerakkan, Facebook atau IG atau Dari TikTok? kalau di Facebook? Facebook itu mulai kayaknya dari 2015 itu saya sudah mulai ini ya produk pertama saya yang sop ubi mie kering itu. Oh di situ. Iya. Terus kalau Instagram? Instagram itu sekitar tahun 2000-an lah baru saya mulai itu. Oh iya, lama Midi, bukan baru begitu. Betul. Oke, Cuma oke. ya masih belajar Kak. Iya. Masih terus karena kan media sosial itu kan perkembangannya Iya. cepat ya. Betul. Kita harus cocok. ikut apa yang sedang happening. Oh ini kita harus ngikutin gitu. Iya, Iya. karena memang sekarang ibu-ibu maupun nenek-nenek semua Ya, sudah pakai media Bah, sosial. betul Kak. Bukan hanya kita bilang anak muda saja, Betul, tidak, semua sudah pakai. Ya, bagus sekali kalau promonya lewat media sosial. Baik, kita kembali lagi. Kalau bicara tentang media sosial tadi, apa yang saat ini menjadi fokus utama dapur Mama Endre sendiri? Misalnya Instagram, TikTok atau Facebook, dan mengapa memilih platform tersebut? Ya. Oh iya. Yang pertama sih saya masih di Facebook ya Kak ya. Karena saya lebih familiar di situ. Terus Iya. teman saya juga lebih banyak kayaknya di situ kan di Facebook ya. Kadang teman-teman baru juga akhirnya di Facebook. Yang kedua Instagram Kak. Ya saya mulai belajar. Kalau Instagram biasanya anak-anak yang lebih muda, anak-anak muda. Iya, Nah, benar. pelanggan saya itu banyak anak mahasiswa Kak. Oh iya. Ya, anak mahasiswa, bahkan anak SMA juga ada. Iya. Wah, Betul. iya. Terus yang sering aktifnya di Facebook saja? Iya, Facebook sama Instagram saja, Kak. Instagram. Iya, sama kalau WA Tik- juga. WA bisnis ya. Oh ya bisnis, oke. Dan kebanyakan pesannya lewat mana ini biasa? WhatsApp. WhatsApp. Iya. Dari mulut ke mulut juga Iya. biasa. Di Dari ibu-ibu. Shopee juga saya Kak mulai juga kerjasama sama di Shopee gitu. Shopee ya. Food ya. Ada buka Shopee di biasa. Shopee ya. Oh gitu. Jadi biasa kebanyakan pesannya lewat mana itu? Yang Facebook, Instagram atau Facebook sih Kak. Iya. Facebook ya. Kebanyakan. Iya, media sosial itu Iya. ya. Wow, oke lah, baik. Konten jenis apa yang biasanya mendapatkan respon paling tinggi dari konsumen? Apakah video proses memasak atau behind the scene, testimoni pelanggan atau promo diskon? Iya, iya, Yang iya. pertama itu pasti promo diskon Kak. Nggak itu lebih banyak gitu anunya. Oh, kalau saya posting ada promo ini hari ini misalnya diskon berapa persen begitu kan, atau promo bebas ongkir gitu kan. Oh langsung itu mereka langsung ke Japri begitu Kak, ke WhatsApp langsung itu bilang ih Mama Endre sampai kapan ini promonya. Itu. Oh begitu. Ya yang kedua itu pembuatan behind the scene itu. Behind the Ya scene. saya Oh, kadang iya. kalau lagi ini saya bikin ini kan lagi nata tumpeng gitu. Biasa alhamdulillah banyak yang lihat. Begitu, alhamdulillah. Iya karena pasti orang mau belajar ya bagaimana itu betul, menghias itu. betul. Susah itu hias-hias itu kalau Iya, dilihat ya dari gambarnya. Oke, baiklah Mama Endre, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali dengan berbincang lagi bersama Mama Endre saat lagi sahabat budaya. Kita dengarkan dulu ya kelang berikut ini.
Mendengarkan Pro 4 Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita siang hari ini sahabat budaya dan masih di teras UMKM. Alhamdulillah saya masih bersama Mama Endre karena beliau punya dapur namanya Mama Endre begitu ya. Oke, baik, selanjutnya kalau bicara dunia kuliner, pastinya ulasan atau review itu biasa juga menjadi sangat penting begitu. Nah, bagaimana strategi kita memanfaatkan ulasan positif atau respon cerita dari pelanggan di medsos untuk memikat konsumen baru? Oke, silakan Ki. Biasanya Kak saya posting ulang juga, jadi saya screenshot, saya bikin di story begitu. Begitu ya. Iya. Jadi dikenal begitu, ditahu. Kadang juga Kak, kalau kan di Facebook itu ada grup dagang ya. Kan biasa orang tolong dong rekomendasi nasi tumpeng yang enak di Makassar. Oh iya. Jadi biasa tuh pelanggan kita itu Kak dia tag gitu nama Facebook kami begitu. Inbox. Iya, di inbox begitu. Iya. Bahkan pernah Kak satu kali ada yang pelanggan kami dari luar kota, luar pulau. Dia mau kirimkan keluarganya di sini. Oh iya. Sudah sering kali itu saya dapat pelanggannya begitu bilang, Kak saya mau antar untuk keluarga saya ini di daerah mana gitu. Oh ya bisa deh. Jadi mereka order untuk keluarganya. Begitu. Jadi bisa seperti itu ya. Kalau mama kami di luar terus kita kirim ke bilang mau ke kita begitu, bisa seperti bisa, itu. Bisa, Kak. Boleh nomor kontaknya berapa nanti kami bisa? Boleh. Siap-siap Kak. Silakan. Nomor WA ya. Iya, boleh. WA-nya berapa? 081 241 299 329. Diulang deh. 081 241 299 329. Oke, itu memang nomornya Mama Endre selalu ya? Iya, nomor ini kontak untuk dapur Mama Endre. Oke. Nah, boleh tahu satu tumpeng itu tumpeng apa? Tumpeng mini ya? Maaf ini ya. Kalau kami kasih nama tumpeng porsi 10 Kak. Porsi 10. Iya. Ini bisa dimakan untuk 12 orang. Oke. Harganya 400.000. 400.000. Iya, betul. Apa lauknya boleh tahu? Lauknya ada 6 macam Kak. Ada ayam, boleh request nanti dimasak apa sesuai permintaan pelanggan. Ya nanti ada pilihan menunya Kak. Nanti tempenya mau dimasak apa, telurnya mau dimasak apa, sayurnya mau apa ini, mau urap atau mau tumisan. Ya. Oke. Terus kalau boleh tahu kan kita pesannya itu harus beberapa hari sebelum betul. Apa ya? Ya. Berapa hari kira-kira jangkau? 1 hari minimal Kak. 1 hari. Ya. Besok acaranya. Jadi misalnya besok acaranya hari ini pesan. Ya, betul. Jadi sudah ready begitu. Bahan-bahannya beli di mana? Di pasar dekat rumah Kak. Kebetulan itu di Villa Mutiara Kak, ada pasar mandiri namanya Kak. Jadi lengkap di situ. Ada ayam, daging, segala macam ada Kak. Jadi pasar terdekat. Iya. Ada langganan khusus memang untuk bahan-bahan tersebut. Kalau kayak ayam begitu kan juga ada di sana ada. juga sudah ada suppliernya juga. Tapi kalau barangnya naik atau bahan bakunya naik juga nasi tumpengnya? Oh enggak Kak. Oh tidak? Ya. Oh ya. Begitu. Jadi ya begitu. Kalau seandainya naik pun biasanya setahun sekali atau 2 tahun sekali begitu. Kan bahan baku sekarang kan mahal itu, gitu apa-apa, ya. Kak. Itu sudah jadi ini kami lah, ya begitu rahasia Resiko kami lah itu, ya resiko juga. Iya, alhamdulillah. Betul. Supaya pelanggannya juga tidak lari ya kalau begitu ya. Alhamdulillah Kak, banyak sekali pelanggan saya yang sudah maksudnya sering repeat order, ya loyal lah begitu Kak ya, selalu. Oke, baiklah. Nah, tadi saya belum ini ya, bagaimana cara kita membangun hubungan atau interaksi yang akrab dengan pengikut atau followers tak di media sosial agar mereka loyal dan berujung membeli produk. Apa itu? Ya aktif Kak membalas komentar mereka, atau kalau misalnya ya istilahnya balas-balasan komentar gitu Kak. Ya itu kita juga layani orang ramah. Orang beli tidak beli, kalau ada yang chat kita balas dengan sepenuh hati, dengan keramahan kita, dengan kesabaran lah begitu istilahnya. Iya, alhamdulillah. Betul Kak. Begitu ya caranya Mama Endre membangun komunikasi dengan konsumen ya. Jangan baper lah istilahnya Kak, kalau sama pelanggan misalnya nggak jadi beli gitu, mereka nanya udah panjang lebar gitu, nggak usah, kita sabar aja. Itulah udah resiko kita sebagai pedagang begitu. Iya, sebagai penjual UMKM gitu betul, ya. Sebagai UMKM. penjual UMKM itu Kak, kita harus punya kesabaran untuk
kayak balas-balas chat pelanggan itu kita harus sabar. Pokoknya itu intinya. Ada tidak cerita di balik itu semua yang pelanggan-pelanggan yang banyak, Kak. agak sedikit yang populer lah, yang sering-sering aduh kenapa begini, Iya, apa yang biasa yang paling populer tuh biasa ada, nggak semua sih Kak, Iya, cuma iya, ada beberapa yang kalau order mendetail sekali, mulai dari pertanyaannya dia sudah order kan, misalnya sudah order begitu, nggak berhenti nelpon, ada Kak sampai hari H itu ada juga seperti itu, tapi ya namanya kita pelanggan ya, itulah kita terhadap pelanggan itu kita harus sabar Kak, kita layani saja dengan sepenuh hati begitu. Ya. Begitu. Betul. Tunggu dulu, belajarnya dari mana tuh bikin nasi tumpeng? Otodidak. Otodidak? Kan orang Jawa ya? Iya, Jawa Barat. Jawa saya, Kak, Barat. iya. Bukan menu dari sana yang dibawa ke sini ke Makassar? Enggak sih Kak, kayak karena kan kita menyesuaikan ya dengan selera orang sini kan, misalnya kayak ayamnya kan yang best seller tuh kayak ayam liku, kan khas sini, ya. Oh ada juga begitu? Iya. Oh iya. Makanya ayamnya itu saya sesuaikan requestnya pelanggan. Ya itu salah satu trik kami juga begitu Kak, supaya pelanggan tuh nyaman gitu kan. Oh ya, menunya kita bisa pilih yang kita suka gitu. Iya tahu, wah, iya hebat dia membangun komunikasi dengan pelanggannya. Iya. Oke, baiklah. Kalau bicara media sosial sendiri, nah tren media sosial dan algoritma selalu berubah dengan cepat. Nah, bagaimana cara dapur Mama Endre tetap relevan dan mengikuti tren seperti mungkin musik yang sedang viral atau tantangan video baru, kan biasa kan promo ya melalui media sosial, ada tuh lagu-lagu yang viral biasa kita masukkan juga. Iya, kan? kita ikuti Kak. Oh iya. Kayak misalnya kita kan sering misalnya scroll HP kan, kita carilah apa yang sedang trending itu. Terus kita ini cocok nggak ya kalau ke produk kita ini? Oh kalau misalnya cocok ya kita bikin begitu Kak. Mulai dari musiknya misalnya atau lucu-lucuan videonya, kayak misalnya kok mahal sih tumpengnya, bilang kok kan cuma tempe misalnya gitu, tempe telur aja gitu kok mahal misalnya. Ya udah kita bikin konten yang berasnya yang mentah gitu. Telurnya yang mentah kan sama tempenya yang mentah, gini maksudnya. Oh lucu-lucuan begitu. Iya kayak gitu, jadi lucu-lucu banget. Nanti kan mancing orang komen, iya ya lucu ya, iya dikira kapan masak itu segampang ini gitulah. Iyalah. Jadi banyak ulasan positif Kak, alhamdulillah, maksudnya mendukung lah ke kita gitu kan. Terus kalau biasanya behind the scene itu dihadirkan, ada komentar-komentar juga dari pelanggan. Biasa iya. Apa biasa komentar yang agak sedikit menggelitik begitu? Biasa, kok itu ini, kok itu misalnya nggak pakai sarung tangan gitu kan, biasa kita lupa ya, padahal kan ya kita jawab, oh iya mohon maaf Bun, kebetulan kan kita sebelum ini kita sudah cuci tangan, gitu aja balasnya. Iya Gitu. Terus ada reaksi positif apa biasa Kalau kadang-kadang? biasa, rapinya ya cara nata tumpengnya ya begitu Kak. Cantiknya ya bunga-bunganya gitu. Cantik memang kayak orangnya. Masih Alhamdulillah. muda. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Kita ke pertanyaan berikutnya. Pernahkah Ibu menggunakan strategi berbayar seperti Instagram, TikTok, ads, ya biasa ada begitu ya? Atau ada. bekerja sama dengan influencer atau endorsement? Bagaimana efektivitasnya? Oke. Alhamdulillah sih Kak. Ada pernah? Iya, jadi pelanggan baru itu ada. Maksudnya yang biasanya kan kalau pelanggan yang biasa order kan udah ada ya namanya gitu kan, kita kasih nama. Ini pelanggan-pelanggan baru ya, walaupun seandainya cuma sekedar chat atau tanya harga, itu efeknya ada tiap hari tuh Kak, masuk 5-10 orang begitu yang chat gitu. Ya mungkin bertanya begitu kan, harganya, alamatnya di mana. Saya pernah beriklan di Facebook, pernah di Google Ads juga pernah. Iya, di Bayar Shopee juga iya berbayar. Oh, berani dia. Wah. Sudah mulai lah Kak, belajar kan ya, kita kan belajar. Maksudnya di media sosial itu ya seperti saya bilang, perkembangannya itu kan cepet ya. Iya. Jadi kita belajar sedikit-sedikit saja. Oh ini kalau ngiklan gini, kita keluarin biaya begini. Oh ini ada nggak ya ininya? Jadi kita perhitungkan Kak begitu. Perhitungan pemasukan, pengeluaran juga ya. Iya, kita tahu ini efektif nggak ya kalau kita ngiklan begini, ini budgetnya sekian gitu, terus dengan keuntungan kita ini masuk nggak gitu hitungannya gitu. Kalau misalnya yang masuk di hitungan kita lanjut, kalau enggak ya kita cut dulu lah gitu. Iya. Ada karyawan tidak di rumah? Ada Kak.
Berapa orang kira-kira? Satu orang Kak, cuma karena kan maksudnya kalau saya pakai itu biasa dipanggil saja gitu. Kalau lagi pas hektik sekali banyak sekali orderan, saya tambah 1-2 orang gitu. Tetangga tuh? Iya, tetangga, orang-orang dekat saja di situ. Di situ Iya. ibu-ibu ya mempekerjakan. Tapi kalau tidak ada orderan kerja sendiri? Iya, saya kerja sendiri. Kalau Ini kayak tumpang kecil saya sendiri. Oh. Kalau kayak 10 porsi sampai 30 porsi saya masih berani sendiri. Wah. Iya. Berapa jam itu bikinnya biasa? Kalau ini biasa ya minimal itu 10 jam lah Kak. Mini Mulai begitu? persiapannya, dari Iya. mulai belanja persiapan itu 10 jam lah. Makanya saya selalu minimal 1 hari ya sebelumnya kabarin. Ya kayak saya ya 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu ya. Tapi ada juga Kak, Iya. kalau yang pelanggan sudah langganan itu Iya. malam biasa dia jam 8 malam gitu kan. Iya. Bunda bisa enggak untuk besok pagi? Eh, Ya. terus. Saya langsung OTW pasar. Betul. Tapi pasarnya buka Iya. sampai malam juga ada? Ada jam berapa buka sampai malam. Deh. Jadi fresh semua ya barang-barangnya ya. Gitu, Kak. Jadi pesan fresh, Iya. tidak ada yang Tidak kita ada kecuali bahan- kayak bumbunya sudah saya bikin. Memang kan kalau bumbu kan awet ya Kak. Kalau kayak sayuran itu nggak bisa Kak. Sehari lewat saja sudah basi. kuning. Betul. Iya. Tapi berapa hari tumpeng ini kalau umpama dibikin hari ini, itu ya berapa sampai hari apa dia bisa bertahan atau sampai sore? Biasanya 5 jam 6 jam itu Kak. 5 jam, Iya, 6 kalau jam. seandainya saya ini tumpengnya kayak siang gini kan sampai sore Kak. Sampai sore. Iya. Oh begitu. Oke. Jadi aman ya. Iya. Oke, baiklah. Kita ke yang berikutnya. Oke, apa tantangan terbesar yang pernah Mama Endre hadapi dalam mengelola media sosial dapur Mama Endre, dan bagaimana cara tak mengatasinya? Oke. Tantangannya sih itu Kak, konsistennya bikin konten. Oh, Iya. iya juga. Karena kan di iya. tengah-tengah kesibukan kita produksi ya, kadang kan ya kayak kelelahan begitu, kadang Iya. lupa belum edit ini gitu. Kadang ada seminggu nggak bikin video Kak, karena saking lagi banyak orderan gitu. Iya juga, saya juga kalau tadi hampir lupa pasang status, itu saya punya pekerjaan hari ini. Iya, betul. Jadi itu tantangannya ya. Iya, tantangan Oke. terbesarnya itu saja, konsistensi kami untuk bikin kontennya itulah. Oke. Nah, secara keseluruhan seberapa besar persentase pengaruh strategi media sosial ini terhadap peningkatan penjualan harian atau bulanan dapur Mama Endre? Iya, besar Kak impactnya, betul. 60-80% lah. Dari sana ya. Iya. Gitu. Wah. Karena pelanggan saya alhamdulillah memang dari media sosial semua Kak. Iya. Iyalah, kan sekarang kita tahu tangan. Iya. Oh, handphone tuh di Betul. tangan begitu, Dunia ada dalam genggaman ceritanya. Istilahnya begitu. Pintar ya. Iya. Oke. Baiklah. Ya, dan coba mungkin adakah tips atau saran terbesar dari kita sendiri untuk ibu ya, ibu-ibu mungkin yang mungkin ingin ya belajarlah meningkatkan dia punya pendapatan, apalagi pelaku UMKM sekarang kan ya kuliner tuh biasanya kan banyak nih yang mau mulai laku tahu Mama Endre punya jualan, mau juga deh kayak Mama Endre. Nah, adakah tips untuk konsumen, maksudnya untuk yang baru mau lewat media sosial nih? Yang pertama itu Kak, jangan takut mulai. Itu Jangan saja. takut mulai. Iya, yang pertama itu mulai sekarang nih begitu istilahnya. Jangan lagi ditunda-tunda. Karena biasanya Kak, kita sudah punya ide, bikin ini kayaknya bagus ini. Tapi kita nunda, laku nggak ya? Ragu-ragu terus Kak. Tiba-tiba teman tak duluan ke dia. Nah, begitu Kak. Iya, jadi mulai dulu dari sekarang. Dari hal-hal yang kecil saja Kak, enggak apa-apa. Kita mulai sekarang dari hal yang sederhana, dari apa yang kita bisa. Misalnya kalau kita ya bikin tumpeng. Iya. Atau misalnya kita menu masakan rumahan tuh, catering kan tuh Kak. Catering yang rantangan itu. Kayak ibu-ibu kan sekalian masak gitu kan. Sekarang enggak apa-apa. Mulai dari orderan misalnya cuma 1 sehari atau 2 porsi sehari. Enggak apa-apa. Yang penting mulai saja dulu. Sama jaga kualitas itu Kak. Kualitas. Ya, Kenapa? betul. Kenapa Karena kualitas? biasanya Kak, kalau mohon maaf ini Kak. Iya. Cerita. Kalau boleh. ibu-ibu tuh kadang gini. Kalau sudah mulai banyak pesanannya, biasa rasanya agak melenceng begitu Kak. Dia kurangi ininya. Ini kayak Harganya mahal umpama ya. Iya, Nah, kurangi begitu. Iya, bumbunya. pokoknya sudah takarannya begitu ya, sudah begitu terus Ki.
begitu. iya. Yeay. Begitu. Oke, tadi ada yang mau saya tanyakan. Kalau umpama ya, ya tadi kan kelapa mahal juga Iya, betul. semua mahal, plastik saja mahal gitu. Nah, bagaimana trik kita untuk ibu-ibu lah, triknya kita untuk menjaga kualitas itu? Iya. Itu Kak, ya maksudnya kalau pas ada orderan baru kita beli begitu supaya tidak ada bahan yang terbuang karena kan bahan sekarang mahal apa-apa. Iya, betul. Betul. Itu saja Kak. Bawang mahal. Nah, iya. Terus Semuanya. ya begitu saja. Begitu saja. Iya. Iya. Kalau di media sosial sudah tercantum memang untuk beberapa menu dan harga itu sudah ada. Ada. Ada enggak konsumen biasa nawar? Ada aja Kak. Iya. Oh iya. Terus apa tanggapannya kita kepada konsumen Iya, jika ada saya yang bilang, menawar? Iya Kak, sudah segitu memang harganya. Saya sudah bilang begitu saja. Atau kalau misalnya seandainya ini misalnya pelanggan yang ini, ya kita diskusi menunya. Diskusi misalnya menu. iya. Oh, iya. Misalnya tetap maksa misalnya ini Iya. ya pelanggannya Bunda bikinkan yang harga begini saja. Oh iya Bun, kalau gitu nanti saya nentuin menunya ya. Oh iya boleh nggak apa-apa. Gitu. Oh Iya Kak. begitu, Betul. iya. Tapi ada tidak pelanggan yang agak sedikit rewel? Boleh enggak saya diskonnya ojeknya umpama? Iya, ada juga Kak. Ada seperti Iya, itu. kadang kan biasa kendalanya, salah satu kendalanya itu misalnya ada orang di Goa. Iya. Dari Goa kan rumah saya di Bulurokeng nggak jauh sekali. Iya. Biasa saya tawari ya udah deh gini aja, order nanti saya diskon ongkirnya. Biasa begitu Kak. Oh, Iya, itu salah iya, satu iya. tips juga itu. Terus suka duka menjual atau selama ini menggeluti UMKM yang saat ini Mama Endre Ya, geluti itulah. apa itu? Harga saja itu biasa yang harga bahan pokok itu yang kadang aduh gitu. Iya betul. Kayak Suka menyayat dukanya, sekali. betul. Itu suka dukanya ya. Kadang- Bukan silakan. Kadang kan pelanggan nggak mau tahu ya, maksudnya kadang betul. ada juga yang bilang ih mahalnya. Padahal Ji nasi kuning Ji bilang begitu kan. Padahal ya pasti saya suka sedihnya tuh kok mereka nggak lihat hasil karyanya gitu. Memang nasi tumpang itu kan yang dibeli itu estetikanya Kak. Betul kan? Iya, cantik gitu ya. Betul. Jadi menarik kita untuk memakannya Ya, begitu ya. betul. Ini juga Kak, kan kalau kayak nasi tumpang tuh kan ada pasti ada momen-momen ulang tahun, Iya. misalnya peresmian usaha atau apa. Betul. Dia kan untuk ditampilkan gitu. Jadi kalau misalnya tumpangnya asal-asal dibikin, kayak mengurangi saja keindahannya begitu. Iya, betul sekali. Oke. Closing statement dari kita di hari ini Mama Endre, apa yang ingin kita sampaikan? Silakan. Ya. Kalau media sosial itu ya menurut saya bukan hanya tempat berjualan. Iya, betul. Tetapi juga tempat membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Kalau hubungan kita baik dengan pelanggan, insya Allah pelanggan loyal pada datang Kak. Oh, begitu. Iya betul. Oke. Terima kasih banyak Ya, sama-sama, untuk Mama Endre sudah hadir bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Menyenangkan sekali berbicara atau berbincang dengan Anda yang sudah menguasai produknya sendiri lah. Betul. Iya, semoga usahanya berjalan lancar. Amin. Amin. Yang mau apa lagi memesan ke Mama Endre boleh silakan diulangi. Boleh, iya. Media Langsung. sosialnya boleh atau WA-nya boleh langsung. WA-nya di 081 241 299 329. Iya. Kalau Media sosial di Instagramnya Dapur Mama Endre, di Facebooknya juga Dapur Mama Endre juga ada. Shopee dan TikTok Shopee juga Dapur Mama Endre juga. semuanya. Semuanya Dapur Mama Endre. Pokoknya ketik saja di Google Dapur Mama Endre. Oke. Tidak ada jam bukanya jam berapa? Enggak Kak. Enggak ada, Iya. selalu 24 jam. Enggak 24 jam, maksudnya bisa dihubungi kapan saja. Kapan begitu. Ya, saja. bisa kontak langsung saja. Oke, Ya. bisa DM juga ya langsung. Bisa, ya? bisa. Oke. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Kak. Mama Endre sudah hadir bersama kami Sama-sama. di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.